Halo guys, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku pengen kelanjutin dari video sebelumnya yang ada di atas sini. Nah, sebelumnya itu aku bahas mengenai persentase yang bakal diterima di UTBK SNBT tahun 2023. Apakah semakin meningkat ataukah semakin turun dari tahun-tahun sebelumnya? Nah, di situ aku udah bahas ya mengenai perkiraannya itu gimana sih untuk persentase yang bakal diterima di SNBT pada tahun ini. Nah, kalau teman-teman belum tonton videonya, teman-teman bisa tonton video itu dulu. Help me, nigga. Terus habis itu nonton video ini ya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dulu dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Nah, oke guys, langsung aja di sini aku bakal bahas mengenai hal tersebut ya. Tapi aku di sini mohon maaf ya guys, kalau semisal cukup rame karena ini kan masih suasana lebaran. Jadi banyak banget kendaraan-kendaraan yang seliweran di sini. Nah, tuh kan kedengeran kan? Nah, oke guys, di sini aku bakal nunjukin aja data-datanya yang diterima di tahun-tahun sebelumnya itu berapa dan daya tampungnya berapa. Biar teman-teman lebih paham kenapa jumlahnya itu lebih sedikit ataukah gimana sih? Oke, aku ulang. Nah, jadi di sini aku bakal langsung nunjukin aja data-datanya dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021 dan tahun 2022. Jumlah yang diterima itu berapa dan daya tampungnya berapa. Biar teman-teman tahu berapa sih jumlah yang diterima itu atau persentasenya berapa dibandingkan dengan daya tampungnya. Apakah memang 100% atau seperti yang aku katakan tadi. Nah, oke ralat guys, di sini aku nggak bakal nyebutin persentasenya berapa karena ternyata belum aku catat. Jadi aku bakal nyebutin jumlahnya aja, yang diterima itu berapa dan daya tampungnya berapa dari tahun ke tahun. Terus nanti kita bakal bahas juga alasannya itu kenapa. Nah, oke, langsung saja untuk tahun 2021 di SBMPTN, UTBK SBMPTN dulu namanya SBMPTN ya, sekarang berubah menjadi SNBT. Nah, untuk yang tahun 2021 untuk yang daya tampungnya itu sebanyak 197.657 orang atau jumlah calon mahasiswa yang bakal diterima. Nah, terus sedangkan yang diterima itu cuma sebanyak berapa nih? 184.942 calon mahasiswa. Nah, jadi untuk daya tampung yang tidak terpenuhi alias daya tampung yang tidak terisi itu ada sebanyak 12.715 daya tampung yang tidak terisi. Nah, jadi ada yang istilahnya kayak kuota yang sia-sia gitu ya, yang seharusnya itu segitu, pas segitu tapi enggak terpenuhi. Nah, itu kan banyak banget ya, 12.000 lebih yang tidak terisi kuotanya. Nah, itu sayang banget ya. Nah, itu kan menjadi salah satu pertanyaan ya, kenapa kok ada beberapa orang yang nggak lolos tapi kok kuotanya masih belum terpenuhi. Nah, itu kan menjadi suatu pertanyaan juga ya, kenapa masih ada orang yang nggak lolos, beberapa yang nggak lolos padahal kuotanya itu belum terpenuhi gitu ya, daya tampungnya belum terpenuhi. Lebih tepatnya bukan belum terpenuhi tapi tidak terpenuhi alias tidak digunakan. Nah, oke, kita lanjut untuk yang tahun 2022. Nah, di tahun 2022 ini untuk daya tampungnya sebanyak 213.406 kuota atau daya tampung atau calon mahasiswa yang bakal diterima. Nah, untuk jumlah yang diterima itu ada sebanyak 192.810 ya. Nah, jadi ada sebanyak 20.596 daya tampung yang tidak digunakan. Oke, aku ulang. Nah, jadi ada sebanyak 20.000. Oke, kita ulang. Nah, jadi ada sebanyak 20.596 kuota yang tidak terpenuhi atau tidak digunakan. Nah, terus alasannya kenapa sih kok masih ada daya tampung yang tidak terpenuhi atau kuota yang tidak digunakan di SNBT atau SBMPTN tahun-tahun sebelumnya? Alasannya itu adalah karena masih banyak peserta yang daftar di prodi-prodi dan juga PTN-PTN yang sama. Sehingga di prodi-prodi dan juga PTN-PTN tertentu itu memiliki keketatan yang sangat ketat alias peminatnya itu sangat banyak. Sedangkan untuk daya tampung yang
disediakan itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan peminatnya. Otomatis keketatannya akan semakin ketat dan banyak yang tersingkirkan alias tidak lolos di prodi tersebut. Nah, terus dengan adanya hal itu juga mengakibatkan prodi-prodi di beberapa PTN itu tidak ada peminatnya sama sekali. Salah satu contohnya nih aku kasih tahu ya. Terus selain itu juga ada prodi-prodi di suatu PTN yang memang ada peminatnya, namun peminatnya itu jauh lebih sedikit dibandingkan dengan daya tampungnya. Nah, kebalik kan? Nah, sehingga yang daftar di prodi dan PTN itu otomatis lolos. Ya karena tadi untuk jumlah peminat itu lebih sedikit dibandingkan dengan daya tampung. Nah, otomatis yang diterima itu kan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan daya tampung. Jadi, otomatis juga daya tampungnya pasti ada yang nggak kepake. Nah, kayak gitu ya guys. Dan sebenarnya hal ini pun tidak menjadi suatu kesalahan ya bagi peserta-peserta yang daftar, karena itu hak dari masing-masing peserta. Peserta pengen daftar di prodi dan PTN mana itu hak dari mereka masing-masing. Nggak ada paksaan untuk daftar di prodi dan PTN tertentu. Nah, jadi kayak gitu ya guys, untuk alasannya kenapa kok jumlah yang diterima itu pasti lebih sedikit dibandingkan dengan daya tampung. Nah, terus kemudian untuk di SNBT tahun 2023 ini kayak gimana? Apakah akan sama aja seperti tahun-tahun sebelumnya? Atau malah bakal terpenuhi semua daya tampungnya? Kalau ditanya kayak gitu sebenarnya aku nggak bisa jawab secara pasti ya, tapi menurut aku kemungkinan besar daya tampungnya itu bakal ada yang tidak terpenuhi, alias jumlah yang diterima itu bakal lebih sedikit dibandingkan dengan daya tampung. Karena dari tahun-tahun sebelumnya itu udah kayak gitu guys, dari zaman-zaman dahulu. Nah, sekian ya video dari aku dan penjelasan dari aku. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, kita jumpa di next video. Bye-bye.